Yang cintanya kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, karunia Allah tanpa henti, nikmat Allah tanpa henti diberikan kepada kita, maka bersyukur jangan berhenti, terus dan terus, karena syukur itulah yang mudah nikmat baru lagi dan yang menjadikan nikmat itu menjadi abadi. Bersyukurlah atas bisa bergabungnya kita di acara ini, karena kalau kita sudah bisa mensyukuri, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah sehingga bisa istiqomah di majelis ini. Bahkan kalau syukur yang sesungguhnya bukan sekedar kita buat majelis saat ini, tapi kita buat majelis kembali di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal saat ini kita benahinya, luruskan niat, menuntut ilmu karena Allah, membaca hadis Nabi karena ingin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa sanak keluarga untuk menjadi baik, dan ditaskan juga di dalam hati di saat kita bisa melakukan kebaikan dengan bermacam-macam niat. Karena ketahuilah bahwa baik Anda sadari atau tidak, Anda itu dipilih oleh Allah untuk bisa datang ke tempat ini. Hari ini adalah hari orang pada berlalai, orang pada berlibur atau kemana dia. Akan tetapi saat ini Allah memilih kepada Anda untuk bisa mendengar hadis Nabi SAW, lalu mendengar kalimat-kalimat Rasulullah. Mau tidak mau pikir hati Anda ingat Nabi SAW. Jika hati dan pikir kita diingatkan paling mulianya, maka ketahuilah saat itu akan menjadi paling mulia dan akhir. Semoga benar-benar kita ini sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati. Baik, kita akan bersama Rasulullah untuk memahami syariat-syariat Allah, undang-undang Allah, aturan-aturan Allah. Kita dengan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kita sudah sampai bab ijra'i ahkamin nasi 'ala dhahiri wa sara'irihi ila Allah ta'ala. Ijra'i ahkamin nasi 'ala dhahiri. Saya juga wa sara'irihi ila Allah. Bab tentang bagaimana kita itu menghukumi manusia secara lahir saja. Ada urusan batin bukan urusan. Karena kalau tidak tahu batinnya seseorang, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebelumnya kami ingin ingatkan bahwa sebentar lagi kita masuki bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Mari kita bersiap-siap untuk menyambut tahun baru Hijriah. Dan cara menyambut ini adalah seperti berdagang. Kalau di akhir tahun kita menginformasi perdagangannya, dinar untungnya berapa, ruginya berapa, modalnya sisa berapa, untuk bangun ekonomi bisnis yang baru lagi, yang bagus lagi. Dan kita pun berdagang dengan Allah. Kita berdagang dengan Allah. Maka ayo kita hitung kembali, kita membuat satu perhitungan di akhir tahun ini. Dosa, kesalahan, dan seterusnya. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan, dan jika kita benar di dalam menjalankan tugas-tugas kebaikan tersebut, maka akhir tahun kita jadikan saat untuk evaluasi, koreksi diri. Kemudian di tahun baru nanti ayo kita membuat tahun itu lebih bagus dari tahun yang lalu. Itulah orang yang beriman, itulah orang yang beruntung. Artinya mulai saat ini kita harus membuat program-program ke depan yang lebih bagus, sambil mengevaluasi, mengoreksi program-program yang kurang bagus. Kawan kita siapa tahun yang lalu, tahun depan aku harus berubah kawan. Jika ngaji tahun lalu modal begini, tahun ini aku harus lebih maju dalam ngaji. Kalau infakku tahun lalu begitu, tahun ini aku harus lebih gede lagi. Dan seterusnya kita buat evaluasi. Hijrah, perubahan.
Dan di dalam tahun baru ini banyak yang harus bahas betul. Karena tidak cukup majelis, karena ini majelis hadis kita akan beri isyarat-isyarat tadi. Tahun baru Hijriah harus kita agungkan dan kita besarkan agar umat ini tahu kalau itu adalah tahun kita dan bulan kita. Sebab ada sangkut pautnya dengan hukum-hukum syariat. Kalau berbicara hukum syariat, hubungannya adalah dengan tahun Hijriah, bukan dengan tahun Masehi. Mulai dari usia baliknya seseorang, usia tamyiznya seseorang, dan seterusnya. Maka wajib kita mengetahui tahun Hijriah, bulan-bulan Hijriah. Dan harus kita belajar untuk menghafalnya dan membiasakannya. Gak tahu kapan akan menang tahun Hijriah mengalahkan tahun Masehi kira-kira di Indonesia. Kita tidak tahu. Kita ingin nanti semua tempat biasa dengan tahun Hijriah. Seperti kalau orang Jawa dahulu itu memakai tahun-tahun Arab yang sudah di Indonesia dan di Jawa. Dahulu tidak begitu kenal dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, tetapi mereka lebih mengenal bulan-bulan Arab yang sudah diterjemahkan dengan bahasa lokal. Mulai dari surah itu Muharram karena ada asyurahnya, Safar menjadi Safar, Rabiul Awal menjadi Maulud, dan seterusnya. Ini adalah kehebatan ulama-ulama terdahulu di dalam membiasakan umat untuk bisa kenal Islam sampai urusan hari dan bulan pun diperkenalkan, sampai pada hari dan bulan pun diperkenalkan. Dan memang Islam itu mencakup semuanya. Pergeseran waktu, bergantinya waktu, hingga sampai hari ini pun anak-anak kita lebih pandai menghafal bulan Masehi daripada bulan Hijriah, dan itu kekalahan kita. Lebih dari itu, lihat, masyarakat kita adalah masyarakat lemah, gampang ikut-ikutan, tidak tanggung-tanggung. Kalau tahun barunya orang diramaikan, tahun barunya sendiri tidak pernah diramaikan. Tapi bangsa lain tidak, bangsa-bangsa yang lain tidak pernah merayakan tahun baru Hijriah. Tapi kita bangsa Muslim merayakan tahun baru Masehi, unik. Bahkan bangsa-bangsa lain juga ada yang tidak pernah merayakan tahun baru Masehi karena tahun baru Masehi bagi mereka adalah bukan tahun mereka. Dan kalau kita amati yang paling lemah adalah kita. Orang di Cina sana punya, orang di daerah Jepang dan ada di negeri-negeri sana mempunyai tahun sendiri. Tidak pernah merayakan tahun baru Hijriah ikut-ikutan, juga tidak merayakan tahun baru Masehi ikut-ikutan. Mereka punya tahun sendiri. Dan ternyata yang paling hebat adalah kita ini. Tahun baru Masehi ikut-ikutan. Di Amerika nggak ada tahun baru Hijriah, nggak ada di negeri lain. Tetapi kita begitu senangnya mengadopsi budaya-budaya yang di luar dari, yang datang dari luar Islam. Belum lagi acara yang diadakan di situ adalah acara yang tidak baik, mulai dari hura-hura dan seterusnya. Baik, itu harus kita hentikan. Ada kasih sayang kita kepada anak-anak muda kita. Makanya nanti kita punya program untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan jelek itu. Tapi harus ada kompensasinya dong. Harus ada gantinya dong. Bagaimana agar kita itu juga punya kebanggaan? Sebab hari ini juga menjadi satu catatan. Hari ini juga menjadi satu kesempatan untuk orang mengenang, untuk orang bisa memulai, untuk orang bisa mengakhiri dengan hari-hari dalam cerita kisah perjuangan dan seterusnya. Maka kita punya namanya tahun Hijriah, dan itu yang harus kita pahamkan. Dan nanti insya Allah hari Jumat kita akan konvoi agar orang tahu ini loh tahun Hijriah, dan setelah itu hafal. Kemudian setelah itu kita berdoa akhir tahun, ya alun-alun kita Cirebon. Setelah itu doa awal tahun, dan jangan dikatakan bid'ah, doa bid'ah. Dan maknanya doa awal tahun akhir tahun, ternyata dalam doa itu adalah evaluasi untuk beristighfar, ya Allah ampuni dosaku setahun yang lalu. Ada salah begitu. Dan jadikan tahun yang akan datang lebih bagus. Itu kan anjuran Nabi SAW. Tutup kuping kita dari orang yang gampang bid'ahkan kita. Baik. Kemudian jangan lupa di bulan Muharram ada amal-amal baik, singkat saja. Hendaknya kita berpuasa di bulan Muharram. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, أفضل الصيام بعد رمضان أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تسمونه المحرم. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan yang kau sebut dengan bulan Muharram. Jadi
Jadi bulan Muharram semuanya adalah tempat untuk berpuasa. Kalau orang ingin puasa, cukup dengan hadis ini. Cukup dengan hadis ini untuk kita mengamalkan puasa di bulan Muharram. Adapun hadis-hadis yang lain yang tentang keutamaan tanggal 1 begini, tanggal 2 begini, tanggal 3 begini, sudah kita jangan deket-deket karena banyak riwayat-riwayat yang semacam itu, banyak yang palsu. Memang ada yang benar, cuman karena mungkin kita tidak pilah, sehingga kadang hadis palsu diangkat dan ini akan menjadikan orang-orang yang suka akan menyalahkan, ini akan menjadi senjata makan tuan, akan rusak kita. Sehingga dipikir amalan ini adalah hadir hujah lemah. Hujahnya sangat kuat bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram selesai. Mau ditafsiri apa lagi? Bulan Muharram ya utuh kalau mau utuh. Kalau mau satu, dua, tiga, empat, utuh. Dan di antara bulan Muharram itu yang paling bagus adalah 10 Muharram yang disebut Rasul dengan Asyura. Nabi menunjukkan puasa Asyura. Ahtasibu 'ala Allah ayyughfira as-salata qablah. Aku berharap Allah mengampuni dosa yang lalu. Ini keutamaannya. Hadis sahih. Jadi Asyura tanggal 10 yang itu yang paling bagus. Dari sebulan yang paling bagus tanggal 10. Dan dengar Nabi menghimbau untuk yang ini. Sahabat Nabi mendengar juga. Dan sahabat Nabi rindu untuk mengamalkan sunnah Nabi. Cuma, ya ini kehebatan sahabat Nabi. Sahabat Nabi juga tahu bahwa orang-orang Yahudi biasa berpuasa di tanggal 10 Muharram. Sehingga umat Islam, para sahabat Nabi saat itu merasa tidak nyaman kalau punya kebiasaan atau punya pekerjaan sama dengan orang Yahudi. Allah. Mereka tidak ingin dirumai orang Yahudi. Sampai di saat Nabi mengajar untuk puasa di 10 Asyura merasa tidak nyaman karena orang Yahudi juga puasa di 10 Asyura, 10 Muharram. Apalagi di baju, di tahun baru nggak ada. Kalau sahabat Nabi nggak ada yang begitu. Disuruh oleh Nabi dihimbau untuk puasa di 10 Muharram saja merasa tidak nyaman, bukan menolak Nabi, hanya mengatakan ketidaknyamanan di hati ya Rasulullah. Hada yaumun tu'azzimuhul yahud. Ini hari orang Yahudi menagungkan ya Rasulullah. Masa kita harus puasa? Berarti kita kayak menagungkan sesuatu yang diagungkan oleh orang Yahudi. Nabi pernah bertanya, kenapa orang puasa di hari ini? Ya Rasulullah, mereka puasa di hari ini karena mereka bersyukur karena waktu itu Sayyidina Musa diselamatkan. Aku lebih berhak untuk puasa di hari ini. Maka Nabi Muhammad berpuasa di 10 Muharram. Memang orang Yahudi punya kebiasaan puasa di 10 Muharram. Keganjilan hati sahabat Nabi dijawab oleh Rasulullah. Lagi begitu ila qawli la azumanna ta'asya. Kalau aku hidup sampai tahun yang akan datang, saya akan tambah 1 hari, yaitu tanggal 9. Biar berbeda dengan orang Yahudi, maka disunahkan lagi ditambah selain tanggal 10 adalah tanggal 9. Allah bin Abbas menambah lagi, jika tanggal 9-nya agak sempat, maka tanggal 10 plus tanggal 11. Kalau bisa pilih 3 ini, 9, 10, 11 selesai. Ada pun selebihnya apa? Suka-suka. Ada pun yang punya hutang bayar hutangnya dulu, paskan hari-hari begini, dia niat bayar hutang mendapatkan pahala semua. Baik, ini saja insya Allah sifatnya. Agar diamalkan.